Hello kaum rebahaners, people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi, anjay. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Alive 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muda, bukan seorang sih, dua orang sih, yang bertahan hidup di tengah-tengah zombie yang berada di tengah kota. Apakah mereka berdua mampu bertahan hidup di tengah ganasnya zombie yang menyerang mereka? Ditambah lagi makanan yang sudah menipis. Yuk, langsung saja kita ke videonya, bosku. Sebelum Anda mengklik atau melihat video ini, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Dan ini cuma untuk seru-seruan aja, anjir. Jangan dianggap serius, namanya juga film, anjir. Kalau film itu ya gitu. Dan orang yang melakukan ini ayam ngapain sih dari tadi ah. By the way, gue upload lagi subuh, anjir. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Jun yang baru saja terbangun dari tidurnya. Jun sendiri merupakan seorang anak yang sangat pemalas. Saat dia disuruh berbelanja sama ibunya, dia lebih memilih untuk main game bersama teman-teman nolep lainnya. Ya, Jun kan anak nolep, anjir, goblok. Dan salah satu teman gamenya berkata ada berita aneh di televisi. Karena penasaran, Jun pun mengeceknya. Dan benar saja, dia mendapatkan berita kalau kota Seoul mengalami kekacauan. Lalu, Jun pun mengecek keluar rumah. Semua orang nampak seperti ketakutan dan diserang sesuatu. Jun pun bertanya-tanya dalam hati, apa yang tengah terjadi pada semua orang? Ya mungkin itu dalam otaknya Jun, anjir. Dan tiba-tiba dia melihat seorang anak yang masih remaja menggigit ibunya sendiri. Di sini, Jun pun menyimpulkan kalau semua orang yang ada di kota Seoul sedang mengalami virus yang namanya zombie. Atau penyakit zombie. Penyakit bukan sih, gak tahu. Dan Jun lebih dikejutkan lagi dengan suara ribut yang berada di depan rumahnya. Jun pun mencoba untuk mengeceknya. Lalu, seorang pemuda masuk ke rumahnya. Jun pun merasa takut dengan pemuda tersebut. Dia berusaha untuk mengusirnya. Namun pria itu meyakinkan kalau dia tidak akan menyakitinya. Tapi Jun sama sekali tidak percaya dengan orang tersebut. Dan Jun kembali melihat sambungan yang ada di televisinya. Pemerintah mengatakan kalau orang yang terkena virus zombie, matanya akan berubah menjadi merah. Dan dalam beberapa detik saja, dia akan berubah menjadi zombie dan bisa menyerang kalian. Dan orang itu pun berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Jun. Namun di sini Jun masih memiliki kekuatan. Dia mampu mengusir orang tersebut keluar rumahnya. Dan inilah dia, film Alive. Jun yang merasa kalau dia telah terjebak di rumahnya, mencoba untuk membagi-bagi makanannya. Dan dia menyesal tidak menurut saat disuruh ibunya berbelanja. Keesokan paginya, Jun pun mencoba untuk melihat keluar rumah dengan menggunakan drone-nya. Dan dia melihat, mungkin saat ini hanya dia yang selamat. Dan untuk melampiaskan kekesalan atas apa yang telah terjadi dengan dunia ini, Jun pun memutuskan untuk main game bersama teman-temannya. Tapi sialnya, malah internetnya mengalami gangguan. Jun pun nampak semakin kesal dengan keadaan ini. Lalu, dia memutuskan untuk tidur. Saat terbangun, dia merasa kaget melihat seorang polisi yang ada di luar. Polisi itu dikejar para zombie dan dia tidak bisa menanganinya seorang diri. Jun, karena kasihan melihat wanita tersebut telah diperkosa oleh para zombie itu, dia meneriaki para zombie itu dan menyebut para zombie itu, "Bajingan kalian!" Namun teriakan itu malah mengundang zombie lainnya yang berada di depan rumahnya masuk ke dalam rumahnya. Dan Jun pun nampak panik. Dan Jun pun berusaha untuk menghindari zombie yang masuk ke rumahnya dengan menipunya bergelantungan di depan rumahnya. Dan zombie itu jatuh keluar rumahnya dan Jun pun selamat. Dan dia melihat ke bawah kalau polisi tadi telah berubah menjadi zombie. Lalu dia memperbaiki pintu rumahnya dan melihat makanannya yang sudah hancur berantakan. Jun pun nampak semakin marah lagi. Ya gimana gak marah, anjir. Makanan satu-satunya udah hilang dimakan tikus. Bukan, udah hilang diinjak zombie. Goblok. Lanjut. Keesokan paginya Jun memutuskan untuk mengambil salah satu minuman koleksi ayahnya. Ya kalian tahu sendirilah itu bukan minuman murah, anjir, goblok. Dia memutuskan untuk menonton acara televisi. Ya walaupun sebenarnya dia lebih suka main game daripada nonton TV. Sama kayak gue, anjir. Dan tak lupa dia menutup pintunya rapat-rapat agar tidak ada suara yang keluar dari rumahnya. Saat dia menonton acara televisi, semua berita di sana menceritakan tentang zombie. Dan yang lebih membuat kesal lagi, ada iklan yang sambil makan mie kayak gitu, anjir. Dan membuat dia kelaparan. Jun pun ingat kalau di lemari masih ada sisa perjamuan terakhir. Dan Jun pun karena tidak memikirkan ke depannya mau gimana, dia pun langsung memakan mie tersebut. Dan yang lebih bodoh lagi, dia malah menjatuhkan airnya. Dan ketika dia hendak minum, semua air telah habis, termasuk air keran. Jun pun nampak semakin pusing. Aduh, kenapa lo jatuhin, anjir?
Coba tadi nggak dijatuhin. Ini lagi masa kritis goblok. Gak ada makanan, gak ada minuman. Dijaga, bikin kesel aja nih orang. Ya namanya juga anak muda anjir. Lalu Jun memutuskan untuk tidur. Sambil tidur dia melamun dan mengingat-ingat kalau ibunya sangat suka mendengarkan radio. Jun pun ingat kalau di radio dia bisa mengirimkan pesan kepada sang penyiar radio. Tapi untuk memutar radio dia harus menggunakan handset yang menggunakan kabel. Dia sama sekali tidak memiliki handset tersebut. Semua handsetnya menggunakan Bluetooth. Dan lagi-lagi Jun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan keesokan paginya Jun pun memutuskan untuk mendengarkan lagu lewat handset Bluetoothnya. Dan dia pun menghayal bertemu dengan kedua orang tuanya yang sedang pulang ke rumah, anjay. Tapi hayalan tetap hayalan. Itu semua hanya semu dan angan-angan kosong belaka. Dan secara tiba-tiba Jun mendapatkan sebuah sinyal. Loh, kok bisa dapat anjir? Dia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghubungi orang tuanya. Namun sialnya, orang tuanya telah diserang oleh zombie. Jun pun nampak semakin marah dengan keadaan ini. Dia memutuskan untuk menghajar para zombie itu yang berada di luar rumahnya. Dan ketika dia melihat zombie yang sedang makan zombie lainnya, nyalinya pun menjadi ciut. Dan karena kegoblokan Jun malah mengundang zombie lainnya untuk datang ke tempatnya. Ya zombie itu kan rentan terhadap suara-suara gitu. Jadi ya kalau dengar-dengar suara kayak kretek-kretek gitu langsung dihampiri anjir. Tapi di sini untunglah Jun mampu menghindari dari kejaran zombie tersebut dan dia berhasil masuk ke dalam rumahnya dengan perasaan yang sangat takut dan cemas. Dan pada malam hari, Jun pun mulai melihat sendiri kalau pemerintah mulai menyerang para zombie itu dengan menggunakan bom. Tapi bukan bom atom ya. Ini bom darah. Yang nggak tahu sih bom atom atau bukan sih. Tapi intinya pemerintah itu udah bergerak untuk menghancurkan para zombie-zombie ini anjir. Dan Jun pun nampak semakin putus asa dengan hidupnya. Ya ampun, ini adalah akhir dari hidupku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oh Tuhan, tolong. Andai dia bisa nyanyi anjir. Dan karena sudah pusing dengan keadaan ini, Jun pun memutuskan untuk bunuh diri saja. Ya, daripada hidup seperti ini, kelaparan, kehausan, disertai dengan kecemasan dan ketakutan. Lebih baik aku bunuh diri. Jangan Jun, jangan. Tenang, tenang, rileks, santuy. Kami tuh harus santuy. Dan ketika tali sedang mengikat lehernya, ada sebuah cahaya yang menyinarinya. Tapi bukan cahaya matahari ya. Seperti laser berwarna merah, Jun pun nampak semakin keanehan. Ini cahaya apa sih? Ya mungkin itu dalam otaknya si Jun teh ini. Tapi kita nggak tahu anjir goblok. Karena melihat cahaya tersebut, Jun pun meyakinkan kalau ada manusia di balik cahaya tersebut. Dan benar saja, ternyata orang tersebut adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia berada di seberang rumah Jun. Dan orang itu bernama Kim. Jun pun nampak senang berkenalan dengan Kim. Dan karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk berbicara besok pukul 7.00. Kim berbeda dengan Jun. Kim mampu mempersiapkan semuanya. Hal ini terbukti, kamarnya tertata rapi dan baik. Dia telah terbiasa menghadapi semua ini. Ya Kim sendiri merupakan seorang anak gunung atau anak-anak yang biasa camping gitu kan. Jadi menghadapi situasi kayak gini emang udah terbiasa anjir. Dan Kim pun tidur dengan perasaan yang sangat nyenyak dan ya nggak tahu nyenyak atau enggak kalau dikelilingin para zombie anjir. Keesokan paginya Jun pun telat bangun. Dia telah bangun pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Nggak tahu timur apa. Dan Jun pun lupa kalau dia harus berbicara dengan Kim pukul 7.00. Dia meminta maaf kepada Kim. Maafkan aku telah telat. Dan Kim tidak seperti wanita pada umumnya yang sangat susah memaafkan laki-laki. Kim lebih terbuka hatinya. Dia memaafkan kesalahan Jun. Padahal Jun sendiri sudah membuatnya kesal anjir. Kok bisa membuatnya kesal ya? Kan baru kenal anjir. Nggak tahu. Dan mereka pun sangat senang berjumpa, berkenalan, tertawa bersama. Walaupun cuma di seberang jalan anjir. Dan tiba-tiba Jun merasa sangat lapar. Kim menyadari hal tersebut. Kim pun karena kasihan melihat Jun yang sedang kelaparan, dia memutuskan untuk membagi-bagi makanannya dengan melemparkan sebuah tali. Namun sialnya, lemparan Kim tidak sampai ke rumahnya Jun. Ya jaraknya itu agak jauh dikit. Tapi Jun mempunyai ide. Dia menggunakan drone-nya untuk menarik sebuah tali sampai ke tempatnya Kim. Dan Kim memberikan separuh makanannya kepada Jun. Anjir, baik banget sih Kim ini. Beneran, padahal itu masa-masa kritis. Tapi ya masih bisa membagi orang lain. Ya mungkin ini pelajaran dari film ini ya. Sedikit apapun yang kita punya, kalau kita mau berbagi,
itu akan terasa nikmat dan indah. Anjay, Mario males. Lanjut, bosku. Dan Jun pun memakan makanan tersebut dengan sangat lahap dan rakus. Tak lupa Kim menuliskan sesuatu. Makanya tuh jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja, kata si Kim. Anjay. Dan ketika Jun asik menikmati makanannya, tiba-tiba di bawah ada seorang zombie pemadam kebakaran yang menarik sebuah tali. Jun pun nampak panik. Dia menunjuk, Kim, ada zombie di bawah. Namun terlambat, zombie tersebut menarik talinya hingga membuat Kim pingsan. Dan zombie tersebut naik ke atas. Yaitu kan zombie pemadam kebakaran, anjir. Pasti sangat mahir dalam hal tersebut. Jun pun nampak panik. Dia berusaha untuk membangunkan Kim, namun tidak bisa. Lalu dia mempunyai ide dengan menggunakan drone-nya. Dia berusaha untuk mengecoh zombie tersebut. Dan akhirnya Kim pun bangun. Dengan cekatan, Kim langsung memotong tangan sang zombie hingga tangannya putus. Dan zombie itu jatuh ke bawah dan membuat teman-teman zombie itu marah. Kayak gitu mungkin ya. Dan Kim pun selamat dari maut yang menghadangnya atau menjumpainya. Malam harinya Jun mulai berpikir dia harus melakukan sesuatu. Jun berusaha untuk keluar rumah dan memasuki rumah tetangganya. Di sana dia mengambil makanan yang ada di kamar tetangganya atau kosan tetangganya. Mengambil apa saja yang ada. Jun mengambil makanannya dan juga jaket milik si tetangga. Anjir, sempat-sempatnya aja nyolong jaket. Jun menemukan banyak barang termasuk handset kabel dan walkie-talkie. Ya gitu kayaknya. Dan Jun pun sangat senang menemukan barang tersebut. Dia mencoba untuk memutar radio, namun tetap saja gagal. Dia memberi makanannya kepada Kim dan mereka pun sangat senang mendapat makanan tersebut. Tak lupa Jun memberikan walkie-talkie kepada Kim agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan dengan ada walkie-talkie itu, komunikasi mereka jadi lancar jaya. Mereka pun mengobrol sepanjang waktu. Dan Kim mulai berencana untuk pergi ke tempat Jun dan pergi ke lantai atas agar mereka bisa lebih aman lagi sana. Dan Kim pun mulai mempersiapkan semuanya. Dia turun dari apartemennya dengan menggunakan sebuah tali. Jun nampak kaget. Kau ini laki-laki apa perempuan sih? Kata Jun. Saking kagetnya, dan Kim pun berusaha untuk menghindari para zombie itu. Dan Kim menemukan sebuah pistol. Dia mengambil pistol tersebut. Jun membantu Kim melarikan diri dari kejaran zombie tersebut. Mereka naik ke lantai atas, yaitu lantai nomor 8, dengan menggunakan sebuah lift. Awalnya mereka senang karena telah selamat dari kejaran para zombie. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Para zombie yang ada di lantai atas mulai mengejar mereka. Di tengah kepanikan mereka, ada seseorang yang tiba-tiba melemparkan sebuah bom asap dan menolong mereka. Namun di sini Kim sama sekali tidak percaya dengan orang tersebut. Kim berusaha bertanya, kenapa kau menolong kami? Ya sesama manusia itu harus saling menolong, mungkin gitu. Orang tersebut mengajak Kim dan Jun masuk ke rumahnya. Dan dia menjamu mereka dengan hangat, menyediakan makanan untuk mereka, menyediakan minuman untuk mereka, dan semuanya. Namun Kim nampak belum percaya kepada orang tersebut. Mereka pun makan dengan lahap dan senang. Sudah lama mereka tidak makan kornet. Orang tersebut berkata kalau sebentar lagi pemerintah akan menyelamatkan mereka dan makanan tersebut akan cukup untuk beberapa hari. Tapi Kim mulai menyadari keanehan. Dia bertanya kepada pria tersebut, apakah kamu punya anak dan istri? Pria tersebut menjawab, tidak. Dan tiba-tiba Jun pun pingsan. Kim pun menyadari kalau mereka telah dijebak oleh pria itu. Dan Kim pun ditarik oleh pria itu ke sebuah kamar. Di sana telah ada istri dari sang pria ini. Istri dari sang pria ini telah berubah menjadi zombie. Dia berencana untuk menumbalkan mereka berdua menjadi santapan dari istrinya. Dia berkata kalau istrinya sudah lama tidak maem. Dan benar saja, ternyata ada udang di balik bakwan. Kalau tujuan dari pria ini menyelamatkan mereka adalah untuk dijadikan tumbal atau makanan untuk sang istri. Anjay, kejam sekali. Jun yang melihatnya pun juga panik dan berusaha menyadarkan pria itu. Tapi untunglah Kim berhasil selamat. Dia berpura-pura diam dan ketika sang pria membukakan pintu, sang zombie istrinya langsung menggigit pria tersebut sampai mati. Dan mereka pun menembak istri dan pria tersebut sampai tewas. Mereka berdua berencana untuk bunuh diri. Dan ketika pistol sedang diarahkan kepada mereka, tiba-tiba ada helikopter yang datang menjemput mereka. Mereka pun mulai berpikir, ayo kita naik ke lantai atas agar kita bisa diketahui oleh orang lain, anjay.
Tapi untuk pergi ke lantai atas tidak mudah, seperti membalik telapak kaki. Mereka harus melewati para zombie itu dan berlari sekencang-kencangnya. Mereka nampak kesusahan melewati para zombie itu, namun karena keberanian ingin selamat, mereka pun akhirnya sampai ke lantai atas. Tapi ketika mereka sampai di lantai atas, mereka harus menghadapi kekecewaan yang sangat pahit. Seperti tidak ada harapan hidup lagi. Tidak ada satupun helikopter yang ada di sana. Sementara zombie yang mengejar mereka terus mengejar mereka, sampai membuat mereka putus asa. Namun tiba-tiba ada helikopter yang datang menjemput mereka. Mereka pun nampak senang dan memasuki helikopter tersebut. Jun dan Kim pun tertawa karena mereka telah berhasil melewati semua ini. Dan mungkin mereka berencana akan menikah tahun depan, anjay. Lalu film pun tamat. Ya menurut aku pribadi sih filmnya bagus, keren, dan ya lu mah keren, mau lu film ini keren. Kapan jeleknya anjir? Ya kan gue beli tahu anjir. Kalau gue itu nggak bisa buat film. Jadi semua film tuh keren semua anjir. Jadi wajar lo gue bilang keren. Kenapa demikian? Ini kayak gitu tuh bertahan hidup. Gimana kalau kita menghadapi situasi seperti ini? Kita udah bisa gitu kan. Seperti si ini apa? Si Jun ini. Dia ini anak gamer pemalas, anak nolep, kerjanya cuma rebahan, main game. Ketika dihadapi dengan situasi seperti ini, dia nggak mampu menjalaninya. Berbeda sama Kim. Kim tuh ya udah biasa bertahan hidup, jadi dia mampu melakukannya anjir. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe dan komennya juga anjir. Dadah.